Ya, jadi tadi aku setuju bahwa yang Fariski bilang di era internet kita juga harus ngomongin atau berdiskusi gimana sebenarnya informasi itu terdistribusi ya. Karena internet beda dengan TV. TV kan ada yang memproduksi, ya terus distribusinya ya kayak gitu searah, ada yang mengkonsumsi ya, ada yang nonton, gitu kan. Sementara internet nggak kayak gitu. Internet dia kan sangat terdesentralisasi, artinya produksinya tidak terpusat di sebuah lembaga atau orang tertentu kan, atau akun tertentu. Kalau TVRI, RRI dia kan terpusat produksinya, lalu disebar gitu kan ke penonton. Kalau internet kan nggak gitu, semua orang bisa bikin media, termasuk Pijak ID gitu kan. Meskipun nggak tahu ada yang baca apa enggak. Uh, jadi, nah masalahnya menurutku sebagian besar orang tuh masih menganggap internet itu dengan cara berpikir media yang lama, yaitu eh, ada yang memproduksi lalu penyebab di distribusinya searah dan ada yang mengkonsumsi, gitu kan. Sehingga kalau ketika kita ngomongin tentang media, yang diomongin yang untuk menilai media, kita sekarang itu ngomonginnya terbatas pada bagaimana dia diproduksi, apa yang diproduksi, lalu eh, bagaimana literasi penonton, pengguna, pembaca, gitu kan. Termasuk salah satu studi media yang terkini itu kayak Remco TV, menurutku masih sangat terfokus di sana. Dia mempersoalkan konten-konten, artinya produksinya apa, itu yang dipersoalkan. Bisa dengan etika jurnalistik lah analisnya, atau ini etika atau analisis framing dan lain-lain lah. Lalu yang kedua yang dibahas adalah pengguna, konsumen atau ya pembaca. Uh, Bagaimana literasi digital mereka misalnya, gitu kan. Nah, lalu dengan cara berpikir yang kayak gini, maka untuk memperbaiki bagaimana informasi terjadi di dunia internet, akhirnya orang hanya fokus bagaimana membuat konten yang baik dan bagaimana meliterasi digital para pengguna internet, gitu kan. Sebagian besar aktivisme internet kan kayak gitu sekarang. Nah, masalahnya kita nggak menyentuh yang diomongin Fariski tadi, bagaimana informasi ini terdistribusi, karena pola distribusinya sangat berbeda dengan media lawas, koran, radio dan televisi, gitu loh. Nah, makanya dari situ kita perlu melihat mediumnya, perlu melihat platformnya, perlu memeriksa Google, Twitter, Facebook, dan Instagram dan lain-lain. Kita harus memeriksa dari mana mereka muncul dan bagaimana mereka mengatur persebaran informasi dan apa kepentingan mereka, gitu. Karena selama ini kita sangat jarang menyentuh mereka, gitu. Seakan-akan kehadiran mereka, Google, misalnya kalau kita ingin tahu tentang informasi tertentu yang kita belum tahu, kita pakai Google Search, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita pakai Google Search, gitu? Kenapa dia ada di situ, gitu? Dan apa yang mereka atur ketika kita mencari informasi? Apa apa kebijakan mereka untuk menentukan mana informasi yang ada di halaman utama, mana yang di halaman kedua misalnya. Nah, dari situlah menurutku kita perlu memeriksa lagi cara distribusi informasinya. Jadi nggak cukup bikin konten yang bagus, nggak cukup meliterasi para pengguna internet, para pengguna media, tapi juga bagaimana konten-konten yang bagus ini terdistribusi dengan baik. Karena menurutku ya konten yang baik itu udah banyak, gitu loh. Tapi masalah utamanya adalah dia tidak terdistribusi dengan baik karena bergantung dengan algoritma Google dan media sosial. Nah, dari situlah menurutku
apa namanya, semangat media publik disitulah masuknya gitu loh. Kita bersama-sama ya sebagai rakyat dan negara itu harusnya masuk ke sana. Kalau misalnya mau mengatur, bukan melarang media sosial melakukan penyiaran gitu loh. Itu kan sangat anti teknologi. Tapi negara masuk dengan cara memeriksa, mengintervensi Google, Facebook, dan media sosial lainnya. Karena negara lah yang punya infrastruktur eh, infrastruktur untuk membuat internet itu bisa ada di Indonesia gitu loh. Itulah menurutku, eh, nah apa namanya, pengertian media publiknya di situ. Nah, kita sebagai rakyat itu juga harus melihatnya kayak gitu juga. Bukan berarti dengan kehadiran negara di internet itu serta merta pembatasan, serta merta anti kebebasan berekspresi, serta merta anti demokrasi gitu loh. Karena memang negara harus masuk, harus mengintervensi, tapi apa yang diintervensi bukan mengintervensi apa yang konten yang dibuat, bukan mengintervensi apa pandangan politik pengguna internet, tapi mengintervensi bagaimana informasi di internet itu terdistribusi gitu loh. Kayak gitu sih menurutku.